Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, berbicara tentang manajemen penanganan longsoran ini, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya di bagian 1, part 1 tentang faktor penyebab, maka pada part 2 ini membicarakan tentang bagaimana cara penilaian longsoran, kemudian bagaimana cara penanganannya. Nah, di sini yang kita sebut dengan manajemen penanganan longsoran itu seperti apa. Jadi ada berbagai macam jenis-jenis longsoran dan faktor risikonya. Ada sekitar 8 jenis parameter variabel longsoran. Kemudian itu dinilai, kemudian ada skornya, ada bobotnya. Kemudian skor dan bobot itu diolah sedemikian rupa sehingga ketemu tentang tingkat risiko. Nah, tingkat risiko itu baru diklasifikasikan, dikategorikan ada risiko sangat tinggi, tinggi, sedang, menengah, rendah. Nah, sehingga itu nanti akan menentukan bagaimana cara penanganannya. Nah, di dalam aspek manajemennya tentunya setelah memperhatikan tentang bagaimana tingkat risikonya, kemudian bagaimana keterbatasan sumber dayanya, sehingga apa sebenarnya yang perlu dilakukan. Tentu biasanya yang klasik adalah keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran dan segala macamnya. Nah, ini perlu kita buat semacam prioritas penanganan, sebenarnya mana yang mau ditangani lebih dulu. Oleh karena itu, simak para pemirsa tayangan ini sampai habis ya. Para pemirsa, saya akan jelaskan terkait dengan manajemen longsoran pada badan jalan part 2. Jadi part 2 ini tentang bagaimana penilaian dan prioritas penanganan longsoran, di mana yang sebelumnya sudah pernah saya jelaskan di bagian 1, part 1 tentang pengertian dan faktor penyebab longsoran. Baiklah, seperti yang pernah saya sampaikan, part 1 tentang penyebabnya, kemudian part 2 tentang bagaimana penilaian dan prioritas penanganan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam manajemen longsoran itu pentingnya manajemen bencana longsoran itu adalah merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka usaha pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan yang berkaitan dengan terjadinya bencana, yaitu manajemen keseluruhan. Jadi mulai bagaimana pencegahan, kemudian penanganan saat terjadi, kemudian bagaimana pemulihannya. Ini yang kita maksudkan, apa yang dimaksud dengan pentingnya manajemen bencana longsoran itu. Nah, manajemen bencana longsoran dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kerugian dan risiko. Nah, artinya dampak-dampak yang lebih parah itu jangan sampai terjadi ya. Yang mungkin terjadi dan mempercepat proses pemulihan pasca. Nah, mempercepat ini menjadi penting karena ketergangguannya biar tidak berlarut-larut ya. Kalau misalnya itu akibat adanya jalan tidak bisa dilewati, maka dengan adanya penanganan manajemen yang bagus maka bisa segera dilewati ya. Selanjutnya terkait dengan manajemen longsoran, penanganan lokasi longsoran sehingga jalan menjadi berfungsi kembali untuk melayani lalu lintas merupakan bagian dari manajemen longsoran itu sendiri ya. Kemudian upaya pemulihan di sisi lain terdapat keterbatasan sumber daya tentu. Jadi ketika menangani ini kan ada keterbatasan sumber daya. Bahkan bukan hanya sumber daya saja, keterbatasan yang lain ya, termasuk kalau kita breakdown keterbatasan personil, pemangku tanggung jawab, stakeholder, kemudian keterbatasan tahun anggaran proyek, ketersediaan dana itu juga terbatas, kapasitas penanganan juga terbatas, maka baru ini memang terjadi suatu kendala-kendala sehingga perlu dilakukan manajemen penanganan longsoran itu sendiri sehingga bisa optimum. Ya. Kemudian metode penilaian longsoran
Jadi longsoran itu ada dua hal kondisi yang terkait. Pertama, tingkat bahaya pengguna jalan yang dikaitkan dengan lalu lintas, jadi pengguna jalan. Kemudian tingkat bahaya pengguna jalan yang dikaitkan dengan badan jalan. Nah, kemudian di dalam penilaian ini itu ada parameter-parameter yang perlu dicermati. Ada disebut sini ada 8 variabel untuk menilai bagaimana longsoran itu, karakteristiknya seperti apa. Nah, pendekatan penilaiannya itu ada berbagai jenis tadi, itu ada skor, ada bobot. Jadi kondisinya seperti apa, skornya sekian. Kemudian bobotnya, tingkat kepentingannya apa, kalau itu urgen sekali berarti bobotnya harus tinggi. Nah, itu sehingga nanti skor dikalikan bobot, maka ini ketemu namanya hasil penilaian tingkat risiko longsoran. Jadi tingkat risikonya seperti apa. Oke. Kemudian klasifikasi jenis longsoran. Jadi yang kita sebutkan ada 8 tadi. 8 itu terkait dengan yang pertama curah hujan, yang kedua adalah kemiringan lereng, kemudian yang ketiga adalah permeabilitas tanah, yang keempat adalah tekstur kerentanan tanah, yang kelima adalah kondisi tutupan lahan, yang keenam struktur geologi, yang ketujuh kedalaman solum atau serapan air permukaan. Jadi air permukaan tanah itu kena hujan seperti apa? Sejauh mana tingkat kemampuan menyerap itu namanya solum, ya. Ini istilah yang barangkali bagi orang awam ini agak jarang terdengar, ya. Kemudian yang kedelapan adalah jenis tanah atau batuan. Nah, inilah klasifikasi jenis longsoran dan tingkat risikonya kaitannya dengan variabel parameter yang mempengaruhi longsoran. Nah, para pemirsa, selanjutnya kita akan menentukan atau melihat bagaimana cara menskor masing-masing parameter tadi dari 8 parameter itu. Jadi ini ada curah hujan, diskorkan curah hujannya seperti apa. Ini ada klasifikasi curah hujannya, yaitu contoh A itu 2500 mm atau lebih, itu skornya 5, sangat bahaya. Kemudian 2000 sampai 2500 ini 4, kemudian 1500 sampai 2000 itu 3, 1000 sampai 1500 mm itu 2, kemudian kalau itu kurang dari 1000 mm skornya 1. Nah, kita lihat di sini itu menunjukkan tingkat bahayanya. Jadi kalau skornya semakin tinggi berarti tingkat bahayanya semakin tinggi, seperti di sini ya. Tentunya dengan cara yang sama berlaku juga untuk kemiringan. Parameter kemiringan lereng itu makin mereng juga makin bahaya. Contohnya yang paling bahaya kalau kemiringannya lebih dari 45 dan secara skor semuanya seperti yang ada di sini. Kemudian permeabilitas tanah itu disebut sangat bahaya sekali kalau itu sangat permeable. Jadi airnya itu ngerembes ya, bisa lewat dengan mudah. Ya, ngerembesnya dengan baik. Well di sini ya. Maka ini skornya sangat tinggi. Kemudian tekstur tanah ini kalau itu tanah liat clay itu skornya sangat tinggi yaitu 5, tapi kalau sandy pasir itu skornya rendah ya. Oke, lanjut yang bentuk parameter kelima, tutupan lahan. Kalau sawah itu skornya tinggi, pemukiman 4 dan seterusnya di sini ya. Kemudian untuk solum kedalaman ya. Solum kedalaman. Jadi kalau kedalamannya sangat besar maka ada di sini nilainya 4. Kalau dangkal maka 25. Kurang dari 25 itu skornya 1. Kemudian struktur geologi. Struktur geologi ini ada nanti ukurannya bagaimana struktur geologi. Itu kalau lebih dari 90 itu skornya 5 dan seterusnya. Kalau kurang dari 10 skornya 0. Nah, kemudian untuk jenis tanah kalau itu batuan skornya 4, kemudian kalau tanah skornya 1 ya. Oke. Kemudian pembobotan.
Nah, ada skor, ada bobot ya. Pembobotan terhadap masing-masing parameter tadi. Jadi tadi ada 8 itu. Maka yang paling penting itu adalah curah hujan. Jadi curah hujan itu mempunyai bobot sangat besar, yaitu 3. Kemudian kemiringan lereng itu 2. Kemudian permeabilitas itu juga 2. Kemudian struktur lahan, struktur geologi, kedalaman solum dan jenis tanah itu skornya 1 ya, bobotnya lebih rendah daripada yang curah hujan. Selanjutnya tingkat risiko longsoran. Nah, setelah ada skor, kemudian ada bobot, lalu ada semacam suatu matrik bagaimana tingkat risiko longsoran dengan elemen risikonya. Ini menurut G.C. Hen 2011 dinyatakan. Jadi tingkat risiko longsoran rawan. Kemudian di sini ada elemen risiko seperti apa. Nah, ini dijelaskan di sini. Nah, di sini kalau stabil dan tidak ada tingkat risiko berarti aman. Nah, kalau tingkat risikonya rendah seperti ini, ya rusaknya dikit-dikit begitu ya, tidak ada kerusakan dan seterusnya. Kemudian sedang itu adalah mulai ada kerusakan di beberapa tempat sehingga perlu tanda peringatan. Ini kalau kita ingin melihat tingkat risikonya. Nah, disebut tinggi, ini yang saya crop ya, saya zoom untuk tinggi, yaitu banyak kerusakan dan sulit untuk dilalui kendaraan dan perlu segera dibenahi. Ini tingkat risiko longsorannya berarti tinggi. Kemudian di sini elemen-elemen risikonya seperti ini. Jadi akses sulit karena terhambat longsoran dan kendaraan sulit melalui sebelum. Keruntuhan struktur keseluruhan atau sebagian dan perlu segera diambil. Keruntuhan lereng besar dan membahayakan kendaraan atau berjalan kaki. Nah, ini kaitannya dengan kondisi ini tadi, elemen-elemen risiko tadi. Jadi elemen risiko kaitannya dengan aset jalan, kaitannya dengan fasilitas, kaitannya dengan kondisi bangunan, kaitannya dengan keberadaan lalu lintas. Ini sesuai dengan kotak-kotak yang tadi dijelaskan itu. Oke. Kemudian skor bobot dampak terhadap lalu lintas. Di sini ada klasifikasi jenis longsoran dapat ditingkatkan riskannya, risikonya seperti apa. Jadi ada tingkat bahaya pengguna jalan baik tanah maupun batuan terhadap keberadaan infrastruktur. Jadi ada klasifikasi bahaya 1, kemudian ada bahaya 2, bahaya 3, bahaya 4, bahaya 5. Nah, ini seperti ini. Kemudian skor bobotnya 5 untuk yang bahaya 1, bahaya 2-nya 4, bahaya 3-nya 3, bahaya 4-nya 2, bahaya 5-nya 1 ya. Kalau 0 itu aman. Tingkat riskan artinya potensi risikonya longsor terhadap kelancaran lalu lintas kalau itu sangat tinggi, yaitu skor bobot tadi sangat tinggi, ini tinggi, kemudian menengah dan seterusnya. Penanganan yang disarankan seperti apa? Ada permanen atau sementara, temporary ya. Jadi kalau itu sangat penting berarti harus ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah. Ya, ini kemudian kalau sangat tinggi ini dan pemeliharaan ya. Kemudian kalau itu tidak terlalu tinggi ya cukup dengan penanganan yang sederhana saja. Contohnya kalau itu bahayanya 5, toleransi pengaturan untuk kaitannya dengan lalu lintas, kemudian investigasi sederhana, kemudian pengaturan kendaraan. Oke. Selanjutnya, skor bobot kerusakan badan jalan. Kalau yang atas tadi skor bobot dampak terjadi pada lalu lintasnya. Tadi kan ada 2 kan, terhadap lalu lintas dan terhadap jalannya. Nah, terhadap jalannya, badan jalan seperti ini, dampak yang ditimbulkan terhadap badan jalan ini ya. Jadi kalau seluruh badan jalan longsor, maka bobotnya 5. Itu seperti apa? Sangat riskannya sangat tinggi. Kemudian kalau ada pengaruh gangguan arus lalu lintas, tetapi tidak seluruhnya badan jalan longsor, maka skornya 4 dan tingkat riskannya tinggi.
sedikit mengganggu, skornya 3, kemudian tingkatnya menengah. Menutup sebagian jalan, tapi masih dapat disingkirkan, skor bobotnya itu 2, kemudian masih ringan. Sedikit mengganggu kelancaran drainase, itu 1, masih ada toleransi pengaturan. Kalau tidak ada pengaruh yang cukup berarti, itu namanya aman. Kadang memang ada longsoran hanya satu onggok, satu keranjang begitu, itu bukan sesuatu yang signifikan. Selanjutnya pembobotan parameter yang mempengaruhi longsoran. Nah, jadi tadi ada 8 parameter tadi, ada bobotnya, tadi sudah bobot-bobotnya seperti apa. Kemudian prioritas penanganannya bagaimana. Jadi kemudian langsung di sini jenis penanganannya seperti apa. Nah, di sini mungkin yang kita baca itu kaitannya dengan bagaimana parameter, kemudian bagaimana jenis penanganannya. Contoh, curah hujan, apa jenis penanganannya? Yaitu penataan tata saluran air ya. Kemiringan, berarti ada dibuat kelandaian atau proteksi. Permeabilitas tanah, buat saluran drainase model vertikal apa horizontalnya. Kemudian kerentanan tanah, perlindungan perubahan tekstur tanah. Kondisi tutupan tanahan, reboisasi. Kemudian struktur geologi seperti apa? Ada pengamanan lereng. Kemudian kedalaman solum, jadi itu perlu ada tanaman musim. Kemudian jenis tanah atau batuan, berarti perlu ada perkuatan geografis lereng, sudut, dan ketinggian. Kemudian aliran air tanah, penutup kuat geser dan tegangan air pori, maka ada subdrain dan tata salir. Abrasi dan erosi jalan dan jembatan, maka perlu ada bangunan pengaman abrasi dan erosi. Misalnya ada patok-patok dan seterusnya. Oke, nanti inilah disebut dengan klaster pembobotan terhadap variabilitas parameter yang mempengaruhi longsoran. Ya. Selanjutnya klaster tingkat risiko longsoran. Jadi tingkat risiko longsoran itu dibagi ada A, B, C, D, E. Kemudian ada ring cluster. Jadi tadi nilai-nilai tadi itu diringkan di mana klasternya ini. Nah kemudian ini definisi untuk sifatnya. Ada risiko sangat tinggi, kemudian tinggi, menengah, rendah, sangat rendah. Jadi setelah bobot dikalikan skor dan bobot tadi dikalikan, kemudian ketemu dia masuk di dalam ring mana ini. Kalau ringnya di sini, maka masuk kategori ini. Sehingga dari situ kita bisa bagaimana identifikasi dampak dan tindakannya serta infeksi pemeliharaannya. Contoh, kalau itu risiko sangat tinggi, berarti bencana jalan tidak dapat dilalui. Kemudian tindakannya penanganan sebagai bencana alam, kemudian inspeksi dan pemeliharaannya rutin, baik itu musim hujan dan kemarau juga pada konstruksinya. Nah ini jenis-jenis bagaimana tingkat risiko longsorannya seperti apa. Kemudian dari contoh lapangan, kami ketika mengerjakan manajemen longsoran, ini ada semacam tabel Excel yang sudah saya crop. Di sini ada semacam kolom pertama ini nama-nama ruasnya di sini ya. Ada Ploso, Pacitan, Hadiwarno ya. KM-nya kita tulis di sini. Kemudian tingkat bahayanya pengguna jalan baik itu tanah maupun batuan seperti ini. Ada skor bobot di sini ya. Ini berdasarkan rujukan tabelnya dari yang tadi PowerPoint tadi, tabel 13 ada skor dan bobotnya. Kemudian tingkat bahaya pengguna jalan, badan jalannya. Jadi kalau ini tingkat bahaya pengguna jalan baik tanah maupun batuan terhadap infrastruktur lalu lintasnya. Kalau ini terhadap badan jalannya, ini skor, ini bobotnya berdasarkan tabel 14. Nah, setelah itu kita buat klasifikasi jenis longsoran dan tingkat resikonya. Tadi ada 8 jenis tadi ya.
ada curah hujan, kemiringan, permeabilitas, tekstur, kondisi tutup lahan, geologi, kedalaman solum, kemudian jenis tanah, ini ada 8. Nah, ini dilihat berdasarkan tabel 9 tadi. Jadi tabel 9 ditujukan untuk penilaian, tabel 10 digunakan untuk pembobotan, tabel 15 itu jenis variabel yang mempengaruhi. Nah, dari sini juga ada skor dan bobotnya. Jadi skor bobot ini di sini, maka totalnya berapa? Ini ada kita total di sini. Jadi skor dikalikan bobot, kemudian kita total di sini ketemu nilainya 25. Jadi contohnya ini 2 dikali 2 4, kemudian 1 kali kasus 1, kemudian di sini ini masing-masing skor dikalikan bobot dikalikan semuanya, maka ketemu di sini adalah 25. Kalau itu ketemu 25, maka di sini dinyatakan adalah resikonya menengah. Tadi sudah ada klaster risiko tadi. Nah, jadi hasil penilaian tingkat risiko riskan longsornya itu kita lihat berdasarkan tabel 18. Jadi memang tadi banyak tabel, tapi jangan bingung, ini sudah dipandu di dalam ada penomoran tabel yang dipakai. Ya, jadi kalau ketemu total skor bobotnya 25, maka kategori risiko longsorannya adalah risiko menengah. Jadi ini contohnya. Kemudian dengan cara yang lain-lain untuk segmen-segmen yang lain dengan cara yang sama, ketemu total skor dikalikan bobot adalah di sini ini. Kemudian kita juga bisa identifikasi bagaimana kategorinya. Contoh di sini. Jadi kalau itu merah itu berarti risikonya sangat tinggi ya. Kita beli blok merah. Nah, kemudian kalau itu orange itu ya agak ini ya, ini risikonya tinggi, itu kita beri nama, kita sebut sebenarnya orange tapi warnanya di sini ya kuning tapi lebih redup ya. Tapi kalau itu kuning itu risikonya menengah, kalau putih risikonya rendah. Jadi begini cara identifikasi tentang bagaimana melakukan perhitungan penilaian terhadap kondisi longsoran. Nah, kemudian contoh rekap hasil penentuan tingkat risiko longsoran juga sudah kita buat di sini. Jadi tadi yang ada warna-warna tadi kita upload di sini. Kemudian ada foto-foto kondisinya. Jadi kalau tadi tabelnya sebelumnya tadi murni hanya hitungan saja. Kalau ini kita langsung ambil hanya bagian pada yang kesimpulan akhirnya apa. Jadi risikonya apa rendah atau menengah, terus kemudian kita buat ada foto-foto kondisinya seperti apa sehingga ini memudahkan untuk identifikasi. Jadi kalau itu risiko tinggi seperti ini, yang merah ini berarti ini longsoran tinggi bahaya ya. Kemudian kalau itu risiko rendah ya hanya kecil-kecil saja begitu. Kalau itu kuning berarti risikonya menengah ya hanya beberapa kondisi ini. Oke. Baiklah, itulah para pemirsa suatu bagaimana cara menghitung. Kemudian ada contoh format rangkuman prioritas penanganannya, nanti tinggal diprioritaskan di lereng-lereng yang mana, kemudian posisinya di mana, ada STA maupun GPS, skor bobotnya termasuk di mana, kemudian tingkat riskannya bagaimana, apakah segera, prioritas, sedang, ringan, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian mana yang perlu ditangani? Nah, ini suatu hal terkait dengan manajemen longsoran. Jadi tentu anggaran terbatas. Hampir semua instansi tidak ada namanya anggaran tidak terbatas itu ya kaya raya ya. Kemudian yang berikutnya adalah perlu ada penanganan sementara. Itu perlu diidentifikasi mana. Ini tidak perlu permanen dulu karena anggarannya prioritas kepada yang paling parah ya. Kemudian adanya dukungan data, ini penting. Jadi terutama yang risikonya sangat tinggi ini perlu identifikasi data yang cukup ya, investigasi penyelidikan tanah, pengeboran, kemudian ada pakai geolistrik dan segala macamnya. Kemudian perlu memperhatikan
pemilihan jenis konstruksi yang cocok seperti apa, apakah menggunakan cukup dengan dinding pendahan tanah atau mungkin perlu ada pembongkaran dulu supaya tidak longsor dan segala macamnya, sehingga perlu didiskusikan dengan intensif dengan pihak-pihak terkait ya, para desain, kemudian pemilik proyek dan segala macamnya. Oke. Kemudian penyelidikan tanah yang diperlukan bisa bor dalam, sondir, tes speed, tes laboratorium, kemudian geolistrik. Namun demikian yang paling penting itu kalau itu longsoran, karakteristik tanah itu adalah tes laboratorium terkait dengan sifat-sifat tanah, baik itu sifat fisik maupun sifat mekanis maupun sifat-sifat kimiawinya ya. Itu juga perlu diidentifikasi sehingga tahu persis seperti apa ya. Oke, baik. Ini salah satu contoh bagaimana bentuk penyelidikan tanah. Jadi ini sedang melakukan penyelidikan tanah, satu kondisi di lapangan. Kemudian gambar yang di bawah ini adalah contoh luaran dari hasil geolistrik. Jadi suatu peta, ada di sini gambar-gambar yang berbagai warna ini menunjukkan tentang tingkat kekerasannya. Jadi lapis kekerasannya seperti apa, contohnya yang ungu ini sangat keras, merah ini agak keras, kemudian yang cenderung biru ini adalah air, bahkan jenuh air ini berarti air semuanya. Nah ini dari sini akhirnya nanti bisa kita ketahui bagaimana karakteristik dari lapisan tanah tersebut ya. Kemudian contoh-contoh desain seperti ini, ada dinding bertahan tanah ketika di sebelah kiri ini longsor, ini menggunakan dinding bertahan tanah dengan model fondasi tiang pancang, ada tiang 2 di sini bor pile ya. Kemudian contoh berikutnya adalah dinding pendahan tanah akibat adanya longsoran, bisa model begini, ada isinya batu kali, kemudian di sini ada konstruksi badan jalannya ya. Kemudian bentuk yang berikutnya adalah seperti ini. Kalau ini adalah badan jalan, terus kemudian di sini ada suatu lereng, kemudian ini dikepras, kemudian diberi dinding pendahan tanah. Ini contoh-contoh jenis penanganan ya. Kemudian untuk manajemennya, kaitannya dengan biaya tadi, tentunya direkap bagaimana biaya-biayanya, ada berdasarkan standar di Bina Marga itu, ada komponen-komponen item-item yang terkait dengan pekerjaan, bagaimana biayanya, sehingga nanti bisa ditentukan untuk manajemen penanganan jalannya ya. Baiklah para pemirsa, itulah suatu pendekatan bagaimana longsoran itu ditangani dengan pendekatan manajemen penanganan longsoran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.